Mem- mem- Memaksimalkan waktu, saya langsung bagi ya, Ibu. Ya, Silakan. ini agenda 2 ya, terakhir. Oh iya, berarti yang kelompok sama yang individu ya. Ya, Berarti ini yang boleh. sudah ada individu yang mencoba mengaitkan dengan tahapan itu ya. Ya, oke. Ya, Bude. Heeh. Yuk, mulai saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, agenda 2 berakhir sampai di sini ya. Berarti habis ini langsung agenda 3 dan coaching kalau nggak salah ya. Ya, ada untuk mengefisienkan waktu, silahkan mungkin kelompok B dulu untuk memaparkan apa namanya tugas kelompoknya. Setelah itu kelompok A, habis kelompok A kita coba melihat individu. Silahkan kelompok B dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, pagi ini kita akan memaparkan tugas kelompok dari kelompok B. Untuk teman-teman, saya persilakan mulai dari Dibesarkan. Hmm. ya, 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 baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Rizky Akbar Arsyansyah. Saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu kode etik dan kode perilaku kolaboratif. Next, Kak. Boleh. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dalam hal ini, memberikan kesempatan kepada pihak konsultan atau kontraktor yang berkompeten untuk mengerjakan paket pekerjaan yang dimiliki oleh pemerintah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Selain itu, terlibatnya Dinas Cikasta bersama instansi lain terkait paket-paket pekerjaan konstruksi juga dapat menjadi bukti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Next. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, merangkul bidang atau instansi lain baik yang memiliki bidang yang sama maupun lintas bidang untuk duduk bersama dalam merancang program kerja sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan tepat sasaran. Next. Ketiga yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam hal ini mengajak semua instansi yang terkait untuk bersama-sama menerapkan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, data dan teknologi, infrastruktur dan lingkungan, serta pemanfaatan anggaran dan kemitraan.
serta untuk mewujudkan penataan lingkungan dan pembangunan gedung yang tertib, berkelanjutan, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan demi kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari Made Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad Reski. Selanjutnya yaitu dari saya, Nimadidian Agustin, kode etik dan kode perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contohnya yaitu bidan membuka ruang kolaborasi dengan dokter, perawat, petugas laboratorium atau ahli gizi demi memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Yang kedua, bidan bekerja sama dengan kader posyandu, organisasi wanita atau LSM kesehatan untuk memperluas jangkauan edukasi tentang gizi ibu hamil dan imunisasi. Yang ketiga yaitu saat membuat program kesehatan di komunitas, bidan memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan ide mereka. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contohnya yaitu bidan menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan, misalnya keluhan pasien, hasil tanda-tanda vital, yang sebenar-benarnya kepada dokter penanggung jawab, sehingga pasien mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian yang kedua, menyampaikan keadaan pasien kepada petugas kesehatan lain. Misalnya ada infeksi menular pada pasien, sehingga tenaga kesehatan lain seperti petugas gizi, petugas laboratorium, menggunakan alat perlindungan diri sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang pertama yaitu saat ada inovasi digital, misalnya aplikasi pencatatan ibu hamil atau USG ibu hamil, bidan mau belajar dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, bidan menggunakan layar TV edukasi yang ada di ruang rawat inap untuk menayangkan video tentang perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. Kemudian bidan mengajak suami dan keluarga pasien ikut serta dalam perawatan dan edukasi laktasi selama pasien dirawat. Kemudian yang terakhir, bidan membagi peran kepada mahasiswa dalam pendampingan ibu postpartum di ruang nifas. Jadi kita memanfaatkan tenaganya, biasa ada mahasiswa kesehatan yang praktek, kita memanfaatkan tenaga mahasiswa untuk membantu kita dalam mendampingi ibu postpartum di ruang nifas. Ya, kita lanjutkan untuk Saudari Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja Kak, next. Baik, yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, di sini saya ambil 3. Yang pertama itu kolaborasi dengan nakes lain. Nutrisionis dapat berdiskusi dengan nakes lainnya seperti dokter, perawat, bidan, lab untuk membahas kondisi pasien, menetapkan diagnosa gizi, dan menyusun rencana intervensi diet yang sesuai. Terus yang kedua, kolaborasi dengan keluarga pasien, memberi kesempatan bagi keluarga pasien untuk ikut serta dalam sesi konseling gizi tentang cara menyiapkan makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan diet, terutama untuk pasien dengan kondisi kronis atau anak-anak, agar mereka dapat mendukung perubahan pola makan pasien jika sudah di rumah nanti. Terus yang ketiga, kolaborasi dengan bagian lainnya. Berkolaborasi dengan dapur gizi dalam merancang menu dan mengelola logistik agar sesuai dengan kebutuhan gizi pasien, serta bekerja sama dengan bidang informasi untuk pengembangan materi edukasi gizi yang lebih efektif. Oke, next, Kak. Nah, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Sini juga ada 3. Yang pertama, kolaborasi dengan nakes lain. Nutrisionis secara aktif ikut serta dalam diskusi untuk memahami kondisi medis pasien secara menyeluruh. Terus menyampaikan status gizi pasien secara jelas untuk membantu dalam perumusan rencana pengobatan yang komprehensif. Terus yang kedua, kolaborasi dengan dapur gizi, memberikan masukan secara terbuka terhadap ide-ide inovatif untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan dan bersama-sama mengevaluasi siklus pengadaan, pengolahan, dan distribusi makanan untuk memenuhi standar gizi dan kenyamanan pasien. Terus yang ketiga, terbuka terhadap kritik dan umpan balik.
menerima masukan dari rekan kerja, pasien, atau staf lain mengenai pelayanan gizi dengan lapang dada dan menggunakannya sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan diri. Oke, next. Yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang pertama itu membangun komunikasi lintas tim. Nutrisionis berkolaborasi dengan nakes lainnya untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kondisi gizi pasien. Komunikasi ini penting untuk mengkoordinasikan intervensi gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Yang kedua, perencanaan gizi komprehensif. Nutrisionis tidak bekerja sendirian, melainkan membuat perencanaan gizi dengan bekerja sama dengan nakes lainnya. Mereka berkontribusi dalam penyusunan rencana diet yang sesuai, mulai dari penapisan, pengkajian, diagnosa gizi, hingga evaluasi asuhan gizi. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dan data. Nutrisionis menggunakan teknologi untuk mengakses dan mengolah data gizi pasien sehingga menghasilkan informasi yang akurat untuk mendukung keputusan klinis dan penyusunan rencana perawatan. Teknologi juga membantu dalam efisiensi penyelenggaraan makanan. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Aswar. Silakan Muhammad Aswar. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Next. Jadi kode etik dan perilaku memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang pertama itu saat menentukan jadwal buka tutup pintu air atau pengaturan debit, saya melibatkan rekan kerja yang bertugas di setiap bangunan pintu air. Yang kedua, ketika mengambil data kerusakan lapangan, melibatkan setiap PPA atau penjaga pintu air. Yang ketiga, mengajak seluruh staf dan petugas lapangan untuk ikut serta dalam program kerja bakti membersihkan saluran air, bendungan kecil, atau area sekitar pintu air. Jadi, sekilas. Oke. Lanjut, next saja. Yang kedua itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang pertama itu menerima masukan PPA terkait kebutuhan peralatan di lapangan. Terkadang PPA membutuhkan peralatan-peralatan untuk membantu kinerjanya di setiap bangunan yang dia jaga. Yang kedua, memberikan kesempatan pada rekan yang memiliki pengalaman perbaikan untuk menyampaikan metode kerja tercepat dan paling aman. Next. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yaitu lagi-lagi mengajak setiap PPA atau penjaga bendung rutin melaporkan kondisi atau kendala yang ada di lapangan. Dan yang kedua itu memastikan semua peralatan dan bahan dalam kondisi baik sebelum melakukan kerja bakti dan perawatan bangunan seperti alat pemaras rumput, cangkul, dan oli. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Nima Dian. Ya, baik, terima kasih Pak Aswar. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Fadila. Silakan Nur Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan penerapan nilai-nilai dasar dalam lingkungan kerja, khususnya kolaboratif. Next. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang dimana saya akan memberi kesempatan yang merata seperti membuka peluang bagi individu dari unit kerja lain untuk berkontribusi dalam suatu tim kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Next. Yang kedua yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, yang dimana mendistribusikan informasi secara terbuka sehingga membuka peluang individu atau unit kerja lain untuk mengambil peran dalam suatu pekerjaan. Next. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang pertama yaitu melakukan joint inspection untuk memantau kemajuan proyek pembangunan.
Yang kedua yaitu memilih tim proyek dari berbagai divisi seperti tim administrasi, tim teknis, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan tugas kelompok B. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok B. Sudah bagus ya karena kolaboratif ya. Selanjutnya kelompok A. Silahkan kelompok A. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan memaparkan hasil kelompok kami mengenai penerapan nilai dasar ASN yaitu adaptif. Selanjutnya, yang pertama, saya persilahkan teman saya. Sebelumnya, Kak Anita. Ya, baiklah. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang definisi nilai dasar ASN adaptif, di mana adaptif adalah kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi, serta bertindak proaktif dalam menghadapi situasi apapun. Hal ini menunjukkan komitmen ASN untuk tidak stagnan, tetapi senantiasa meningkatkan kompetensi dan kreativitas demi memberikan pelayanan publik yang modern, gesit, dan relevan di tengah tantangan dunia yang selalu berubah. Selanjutnya, panduan perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ananda. Baik, selanjutnya panduan penerapan perilaku adaptif oleh saya sendiri sebagai petugas laboratorium. Yang pertama, menghadapi perubahan prosedur atau teknologi. Yang mencakup itu yaitu pertama sebagai petugas lab mampu belajar dan menerapkan metode pemeriksaan baru ketika rumah sakit memperbarui alat laboratorium. Yang kedua, sebagai petugas lab harus cepat beradaptasi dengan sistem informasi laboratorium. Yang kedua, menyesuaikan komunikasi dengan berbagai pihak. Yang pertama, sebagai petugas lab pada pasien awam. Yang kedua, sebagai petugas lab harus bisa berkomunikasi profesional dengan dokter, perawat, dan keluarga pasien sesuai kebutuhan. Yang ketiga, adaptasi pada perbedaan pasien yang mencakup yaitu yang pertama bersikap sopan dan ramah kepada pasien dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Yang kedua, menyesuaikan cara pengambilan sampel untuk pasien anak-anak, lansia, atau pasien dengan disabilitas. Oke, next, Kak. Selanjutnya saya persilahkan teman saya Muhammad Rafil Al-Nugra untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Baik, selanjutnya contoh penerapan perilaku adaptif di bidang sumber daya air. Pertama itu, saat terjadi perubahan luas tanam yang disebabkan adanya alih fungsi atau alih komoditi, segera menyesuaikan perencanaan distribusi air agar kebutuhan petani tetap terpenuhi. Yang kedua, membuat tabel debit untuk setiap pintu air untuk memudahkan pencatatan debit harian. Dan yang ketiga, menginstruksikan petugas operasi bendung atau POB untuk menutup pintu pengambilan atau intake pada saat intensitas hujan tinggi sebelum terjadi banjir besar di area bendung. Karena jika tidak dilakukan penutupan dapat merusak bangunan bendung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara. Baik. Selanjutnya
panduan penerapan perilaku adaptif oleh Kak Hanifah Tri Imelda. Baik, saya akan menjelaskan panduan penerapan perilaku adaptif sebagai penata bangunan gedung. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, di mana ketika proses pengadaan pekerjaan di bidang bangunan gedung telah terjadi, di sini menggunakan proses e-katalog aplikasi yang diluncurkan oleh LKPP, di mana saya segera mempelajari fitur-fitur barunya, misalnya tampilan baru yang ada, cara pencarian material, dan segera mempelajari aplikasi tersebut meskipun sebelumnya belum pernah saya gunakan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, di mana saya menginisiasikan pengarsipan digital dokumen teknis agar data bangunan lebih rapi dan mudah dicari sehingga pelayanan publik lebih cepat. Yang ketiga, bertindak proaktif, di mana saat melakukan survei lokasi bangunan, jika menemukan existing bangunan yang rusak seperti pintu atau atap yang bocor, saya tidak menunggu instruksi lagi, tetapi langsung membuat catatan teknis dan menyampaikannya kepada rapat tim. Sekian, saya kembalikan ke Baik, selanjutnya pemaparan oleh Kak Laude Abdul Latif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu kalau agak berisik mungkin di tempat saya. Panduan perilaku penerapan adaptif. Yang pertama itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Contohnya saat terjadi perubahan desain, sesegera mungkin mempelajari revisi dan menyesuaikan perhitungan teknis. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Contohnya memanfaatkan aplikasi penunjang teknis untuk mempercepat pekerjaan perhitungan. Misal dalam pekerjaan perhitungan volume, Bu, tidak lagi menggunakan Excel tetapi menggunakan software lain yang lebih cepat dan praktis. Yang ketiga, bertindak proaktif. Tidak hanya menunggu arahan tetapi langsung menawarkan diri, misalnya survei harga bahan dan material yang ada di toko. Itu saja dari saya kembalikan. Baik, selanjutnya penerapan perilaku adaptif oleh Kak Joel Manasida Manik. Dipersilakan. Terima kasih, Kak. Saya akan menjelaskan beberapa panduan penerapan perilaku adaptif di menata bangunan gedung. Pertama, ketika ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan oleh atasan, kita harus cepat mempelajari prosedur-prosedur yang diperlukan eh, agar tidak ketinggalan atau mengimbanginya. Yang kedua, mempelajari inovasi baru yang termasuk itu adalah prosedur atau desain atau spek-spek yang terbaru atau bahkan perlu untuk mempelajari undang-undang terbaru. Yang ketiga, ketika diberikan pekerjaan atau belum diberikan pekerjaan, tidak dimengerti, boleh bertanya kepada atasan langsung karena kadang-kadang ada beberapa sifat kita yang kalau kita tidak mengerti, kita kadang-kadang malas bertanya sampai ditanya kembali orang atasan. Jadi kita harus lebih aktif untuk bertanya karena itu dapat menunjang kemampuan kita juga. Terima kasih Bu. Saya kembalikan lagi ke Kak Ananda. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok A. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke Bude. Ya, terima kasih untuk Ananda ya tadi ya. Iya, Yang Bude. ya Ananda, Ananda atau Hanifa? Ananda ya. Ananda udah. Ya, Hanifah ya, yang share screen. ya, terima kasih untuk kelompok A ya, kelompok A yang sudah menuliskan tentang penerapan dari kode perilaku nilai dasar adaptif. Ya, adaptif ya. Ya. Oke. Terima kasih. Saya kira cukup. Nanti tinggal tinggal
apa ya, pengiriman di sinergi aja ya. Kemudian kita lanjut dulu, kita mau lihat beberapa orang yang tentang keterkaitan nilai dasar ASN dengan tahapan kegiatan. Silakan, siapa yang mau mencoba? Ya, Nadia, silakan Nadia. Baik Bu, izin share screen Bu. Apakah kelihatan teman-teman? Belum Bu Nadia. Oh iya, tunggu Pak. Sudah kelihatan Kak? Sudah, Bu. Oh iya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Izin, saya ingin menyampaikan hasil tugas individu saya, yaitu tentang keterkaitan nilai berakhlak pada isu yang diangkat. Oke, di sini program pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 golongan 2, mata pelatihan agenda 2 nilai dasar ASN. Nama Nadia Fanianti, jabatan sebagai nutrisionis terampil. Isu yang diangkat belum optimalnya screening gizi. Oke, di sini saya ambil 2 kegiatan. Yang pertama itu ada penyederhanaan SOP screening gizi, dan yang kedua itu penyederhanaan formulir screening. Nah, yang pertama penyederhanaan SOP screening gizi, saya ada tahapan kegiatan. Yang pertama bentuk tim kerja. Nah, bentuk tim kerja, terus identifikasi metode screening, dan uraikan langkah screening ketiga. Nah, untuk bentuk tim kerja ini, untuk di nilai-nilai berakhlak, teman-teman bisa lihat, untuk berorientasi pelayanan menurut saya masuk di memahami kebutuhan. Terus yang akuntabelnya masuk di bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Terus kompeten masuk di melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, karena kita kan kerja tim nanti. Terus harmonis, menghargai setiap orang, karena di tim itu kan kita berbeda-beda. Terus loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Terus adaptifnya cepat menyesuaikan diri, dan kolaborasinya memberi kesempatan berbagai pihak. Nah, yang kedua, identifikasi metode screening. Untuk dinilai berakhlak, teman-teman bisa lihat juga di berorientasi pelayanannya melakukan perbaikan. Terus di akuntabelnya menggunakan kekayaan secara efisien, karena kan nanti metodenya ini kita bisa tentukan mau pakai manual atau mau pakai digitalisasi. Jadi nanti kan ada bisa menggunakan kekayaan secara efisien. Terus yang kompetennya meningkatkan kompetensi diri. Terus untuk harmonis dan loyal, saya tidak menemukan masuknya nilai berakhlak di identifikasi metode screening. Terus adaptif, terus berinovasi dan berkreativitas. Dan kolaboratifnya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Terus yang tahapan kegiatan ketiga, uraikan langkah screening. Di sini kita cekatan dan solutif. Terus untuk di akuntabelnya saya tidak menemukan poinnya. Untuk kode etiknya, terus di kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk harmonis dan loyalnya sama, saya juga tidak menemukan poin kode etiknya. Adaptif, bertindak proaktif untuk diuraikan langkah screening ini. Terus kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama. Ini lanjutan dari tahapan penyederhanaan SOP screening gizi. Yang keempat itu jelaskan tindak lanjut. Untuk berorientasi pelayanan kita cekatan dan solutif, akuntabelnya tidak ada, terus kompeten membantu orang lain belajar, terus harmonis suka menolong, loyal menjaga nama baik ASN dan instansi, terus adaptifnya bertindak proaktif, dan kolaboratifnya terbuka dalam bekerja sama. Selanjutnya tahapan kegiatan yang kelima yaitu membuat format SOP. Teman-teman juga bisa lihat di tabel berorientasi pelayanan itu dapat diandalkan.
Terus di akuntabelnya bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Kompetennya meningkatkan kompetensi diri, terus harmonis membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terus loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Terus adaptifnya terus berinovasi dan berkreativitas, kolaboratifnya terbuka dalam bekerja sama. Terus yang terakhir, sosialisasi dan uji coba SOP. Berorientasi pelayanannya melakukan perbaikan, akuntabelnya bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Kompeten itu membantu orang lain belajar, harmonisnya suka menolong, loyalnya menjaga nama baik ASN dan instansi, terus adaptifnya bertindak proaktif, dan kolaboratifnya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Nah, ini kegiatan yang kedua yaitu penyederhanaan formulir screening. Tahapannya ada 4. Yang pertama, memilih jenis alat screening gizi. Teman-teman bisa lihat lagi di tabel, berorientasi pelayanannya memahami kebutuhan, terus akuntabelnya menggunakan kekayaan secara efisien, terus kompetennya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis dan loyalnya saya tidak menemukan poin kode etik yang sesuai dengan memilih jenis alat screening gizi. Terus adaptif, bertindak proaktif, dan kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama. Yang kedua, menentukan kriteria screening. Berorientasi pelayanan itu melakukan perbaikan, akuntabelnya bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Kompetennya meningkatkan kompetensi diri, terus harmonisnya saya tidak menemukan poin kode etiknya, di loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Adaptifnya terus berinovasi dan berkreativitas, kolaboratifnya terbuka dalam bekerja sama. Selanjutnya menyusun pertanyaan, berorientasi pelayanannya itu cekatan dan solutif, akuntabelnya bertanggung jawab, cermat, disiplin, kompetennya meningkatkan kompetensi diri, harmonisnya saya tidak menemukan kode etiknya, terus loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, adaptifnya terus berinovasi dan berkreativitas. Terus kolaboratifnya terbuka dalam bekerja sama. Selanjutnya yang terakhir, sosialisasi dan uji coba formulir. Berorientasi pelayanannya melakukan perbaikan, akuntabelnya bertanggung jawab, cermat, disiplin, kompetennya membantu orang lain belajar, harmonisnya suka menolong, loyalnya menjaga nama baik ASN dan instansi, adaptifnya bertindak proaktif, dan kolaboratifnya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Ya, terima kasih untuk Nadia ya. Oh ya, Nadia tadi yang perlu sudah bagus sih ya. Itu tadi kan menyederhanakan format ya, format atau formulir, format ya. Format apa dituliskan kita nggak paham. Format tentang apa? Dibuka mikrofonnya. Format screening gizi, Bu. Nah, tulis. Jadi penyederhanaan format screening kan format ini banyak, jadi harus dijelaskan format apa. Tapi sudah bagus tadi apa keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya sudah mulai ada, hampir ada ya. Nggak cuma satu, nggak cuma dua gitu. Ya, terima kasih untuk Nadia. Tadi kegiatannya sudah 2, jelas kegiatannya. Ya, selanjutnya siapa tadi? Rafli ya yang mau mencoba. Ya, silakan Rafli. Oh, Ananda. Ananda ya. Saya kira tadi Rafli. Ananda ya, Ananda. Silakan Ananda. Baik, Bude, saya izin share screen dulu. Iya, silakan. So bagus kok. Ya, lanjut. Belum terbuka. Ananda Dwianti. Nah, sudah Aduh, muncul kecil teman-teman. dah. Di agak besar Ananda. Ah ya, Bude. Mau dia agak besar tulisannya, Bude? Nah, atau di slash aja supaya nggak. Ah, ya. Jadi slash aja. Ya, boleh.
Ya, imut sekali ya, nggak apa-apa, Bes. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan isu-isu yang mengenai yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN sebagai ahli tenaga laboratorium medis atau petugas laboratorium di rumah sakit. Yang pertama itu, saya ada dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama mengevaluasi waktu tunggu pasien di laboratorium yang terlalu lama. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan hasil survei pasien. Yang kode etik yang termasuk di sini berorientasi pelayanan karena tahapan kegiatan ini bertujuan termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pasien. Selanjutnya, kode etik adaptif karena tahapan kegiatan ini menunjukkan sikap peka terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tahapan kedua melakukan observasi langsung. Kode etik yang mencakup yang pertama berorientasi pelayanan karena tahapan kegiatan ini bertujuan termasuk cekatan, solutif, dan melakukan pemantauan langsung. Yang kedua, harmonis karena kegiatan ini kegiatan observasi ini tanpa melihat latar belakang orang lain. Selanjutnya, kode etik adaptif, yaitu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang ketiga, membuat SOP pelayanan dan briefing pagi tentang pentingnya ketepatan waktu. Dan termasuk kode etik yang pertama itu berorientasi pelayanan karena SOP membantu memastikan pasien mendapatkan pelayanan waktu. Yang kedua, akuntabel karena akuntabel berarti setiap ASN harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Selanjutnya, kompeten karena melakukan tugas dengan baik. Yang keempat, loyal karena dengan menjalankan SOP dengan baik, maka petugas dapat menjaga nama baik instansi. Terus selanjutnya, adaptif karena terus berinovasi dan bertindak proaktif. Terakhir, kolaboratif karena sosialisasi dilakukan bersama seluruh pegawai tenaga lab. Isu yang kedua yaitu edukasi pengambilan sputum atau dahak yang baik. Tahapan yang pertama yaitu merencanakan kegiatan sosialisasi. Kode etik yang termasuk di sini yaitu kompeten karena membantu orang lain belajar mengenai cara pengambilan sputum yang baik. Lalu di lalu diadaptif karena memberikan pengetahuan yang baru kepada pasien. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang kedua melakukan sosialisasi mengenai tata cara pengambilan sampel sputum atau dahak yang baik melalui poster. Karena harmoni yaitu evaluasi hasil edukasi pengambilan sampel sputum atau dahak yang baik. Yang termasuk kode etiknya di sini, yang pertama berorientasi pelayanan karena cekatan dan melakukan perbaikan tidak henti. Selanjutnya eh, akun Selanjutnya akuntabel karena bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Lalu kompeten karena membantu pasien maupun petugas lab belajar serta melaksanakan tugas dengan baik. Lalu loyal karena menjaga nama baik instansi karena hasil yang dikeluarkan sangat sensitif dan pemeriksaannya membutuhkan sampel kualitas terbaik untuk hasil yang sesuai dan akurat. Yang terakhir, adaptif karena terus berinovasi dengan melakukan sosialisasi pengambilan sputum atau dahak. Sekian pemaparan Ya, dari saya kembalikan ke Budi. Terima jangan kasih. ditutup dulu. Kita kembali ke tabel dulu, supaya sama-sama. Nih, saya belum belum ke apa? Keterkaitan. Ini Dik, misalnya ada kegiatan kedua kan edukasi pengambilan sampel
Potum dahak yang baik. Nah, kalau kata-katanya edukasi, berarti tahapan kegiatannya juga edukasi. Nih, merencanakan kegiatan kok sosialisasi. Kalau edukasi ya tulis edukasi, ya kan? Eh, Iya, iya benar jangan ya. jangan beda-beda kan gitu. Terus melakukan, Merencanakan kegiatan edukasi. ya kalau kalau memang gitu, ah, kalau kalau bunyinya Ah, edukasi, berarti tahapannya juga edukasi. Jangan Oh, edukasi di dalam tahapan kegiatan sosialisasi, nggak nyambung nanti ya. oh ya, Kemudian, harusnya di kegiatan sosialisasi pengambilan sampel sputum, Bunda ya. ya, nggak, Begitu. bagusnya mana, terserah. Oh iya, Nah, iya Bunda. sukanya mana? Kalau memang edukasi nggak apa-apa, tapi di sana merencanakan kegiatan edukasi. Kan, Iya Bunda. terus kalau di kegiatan edukasi melakukan edukasi mengenai itu sosialisasi, jadi gitu. Terus, tapi JC evaluasi hasil edukasi sudah betul. Tapi kalau edukasi, edukasi semua yang Iya Bunda. ditulis ya. Kemudian saya nanti yang jawab teman-teman semua deh nih. Di tahapan kegiatan satu, kegiatan satu mengevaluasi waktu tunggu. Kemudian tahapan kegiatan mengumpulkan hasil survei pasien berorientasi ada. Kemudian kira-kira akuntabelnya ada nggak ya di situ? Ayo semuanya bisa bantu. Ada. Baik, Ada Bu. ya harusnya. Ada itu kompeten. Karena kita mampu ya menyesuaikan. Kalau mengumpulkan hasil survei, perlu akuntabel nggak ya? Iya, Bu. Kalau iya, yang mana? Yuk bantu. Kita harus bertanggung jawab, Ibu, dengan hasil Iya, survei. begitu. Kan mengumpulkan hasil kita bertanggung jawab dengan hasil survei. Kalau kompetennya apa? Butuh kompetensi kayaknya Bu untuk mengumpulkan hasil-hasil survei itu. Jadi harus ada peningkatan kompetensi. Ya, boleh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau akuntabel harus itu ya. Jadi begitu caranya. Tambahi ya. Terus kalau kompeten bisa ya masukkan di bagian mana gitu. Terus kalau merancang, merancang kegiatan, merancang atau menyiapkan bahan edukasi ya bagusnya. Kan edukasi nggak perlu dirancang toh? Ya. Iya Bunda. Siap. Tapi kalau menyiapkan bahan-bahan untuk edukasi, Menyiapkan apa bahan enggak? edukasi ya boleh Ya. juga Bunda. Jadi edukasi nggak perlu didesain, nggak perlu dirancang, ya kan? Iya Bunda. Kecuali membuat leaflet, membuat video. Nah, yang sifatnya membuat alat peraga itu perlu merancang, kan gitu ya. Kalau sudah edukasi, sudah ada bahannya, ya bukan merancang, mungkin bukan merencanakan. Sudah nggak merencanakan lagi, bisa-bisa menyiapkan bahan, ya, edukasi. Nah, sekarang mungkin nak kalau menyiapkan bahan edukasi, dicek kembali, jangan cuma dua. Jadi harapannya adik-adik minimal tiga lah, tiga, Siap Bunda. ya. Oke, ya. Tapi kegiatannya sudah bagus, jelas kok, ya. Oke, cuma harus konsekuen ya. Kalau kegiatan edukasi, tahapan kegiatannya ya edukasi. Jangan edukasi, tahapan kegiatannya, kolom berikutnya sosialisasi, ya. Tuh. Ya, cukup untuk Ananda Dwiyanti. Terima kasih, Bude. Ya, sama-sama. Yuk, siapa lagi? eh Nadia tadi sudah ya. eh Made, ini Made. Habis ini Made Rafli. Jadi nanti ini kita latihan kegiatannya baru dua ya. Nanti setelah itu yang penting paham. Setelah itu nanti kalau pada ada saat bimbingan, ada saat dengan mentor, kalau mau nambahi silahkan. Yang penting saya cuma melihat kegiatan eh, di dalam membuat tahapan kegiatan. Kan ada kegiatan jelas, kegiatannya, tahapannya jelas, terus mengaitkan dengan nilai dasar ASN-nya. Ya silahkan tadi si Nimadi, mana Nimadi? Bu, Oh iya. terima kasih. Izin Ya, share screen, Bude. iya, iya, iya. Habis itu Rafli ya.
Tunggu saya ke belakang dulu. Tapi buka memang Dian. Made. Ya, Ya, silahkan, Made. baik Bude. Terima kasih. Saya akan memaparkan tugas individu saya yang isunya berjudul kurangnya pengetahuan ibu tentang mobilisasi dini pada pasien pos SC. Di gambarnya, boleh saya langsung jelaskan saja rinciannya di bawah. Tunggu, stop dulu. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf ya, untuk melakukan konsultasi dengan mentor itu bukan kegiatan, jadi saya maunya langsung yang jelas, membuat dan menyusun materi KIE itu aja. Yang sosialisasi nggak usah dulu ya. Bude. Oke. Karena Kita susah memang ya, kalau kenapa sosialisasi dijadikan kegiatan, akhirnya susah mencari tahapannya. Harusnya sosialisasi itu masuk di tahapan kegiatan, ya. Nah, lebih baik. baik sosialisasi tadi dimasukkan aja pas membuat materi dengan mobilitas ini dimulai dari dimulai dari konsultasi. Tahapan A-nya konsultasi. Ya, yuk langsung membuat ini. Ya. Yang pertama yaitu membuat dan menyusun materi KIE yang akan dicetak melalui leaflet. Di sini yang pertama tahapan kegiatannya yaitu membuat materi tentang mobilisasi dini. Yang pertama, sikap dan perilakunya yaitu satu, berorientasi pelayanan. Materi yang kita buat harus sesuai dengan kebutuhan pasien dan mudah dipahami. Yang kedua, akuntabel. Kita harus jujur, cermat, dan materi yang kita buat harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian kompeten, menyajikan materi dalam kualitas terbaik dan tidak membingungkan sehingga gampang untuk dipahami. Kemudian adaptif, membuat materi yang sesuai dengan pengetahuan dan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Kemudian kolaboratif, dalam membuat materi kita harus berkonsultasi dengan kepala ruangan, mentor, atau coach. Yang B, menyusun pertanyaan pre dan pasca KIE. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dalam menyusun pertanyaan harus gampang dipahami oleh pasien. Kemudian akuntabel, pertanyaan yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten, sebelum membuat pertanyaan kita harus menguasai materi, membuat pertanyaan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kemudian adaptif, membuat pertanyaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Kolaboratif, dalam membuat pertanyaan kita harus berkonsultasi dengan kepala ruangan, mentor, coach, sehingga pertanyaan yang dibuat relevan dan mudah dipahami.
Kemudian memberikan edukasi tentang mobilisasi dini. Yang pertama yaitu melaksanakan tes pre-KIE, berorientasi pelayanan. Sebelum memberikan tes, kita harus bersikap ramah sehingga pasien dapat menerima prosedur yang akan kita lakukan dan pertanyaan yang akan kita ajukan. Kemudian akuntabel, kita harus bertanggung jawab atas prosedur, hasil, dan tujuan pemberian pretest. Kompetennya, kita harus kompeten dalam menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian harmonis, kita harus menghargai latar belakang pasien seperti mempertimbangkan ilmu pengetahuannya pasien sehingga data yang diperoleh dapat akurat. Kemudian melaksanakan edukasi, diskusi, dan konseling. Berorientasi pelayanan, yaitu materi yang disampaikan harus gampang dipahami dan jelas sehingga meningkatkan pengetahuan pasien. Kemudian akuntabel, kita harus bertanggung jawab atas kualitas materi yang kita berikan sehingga efektif untuk meningkatkan pengetahuan pasien. Kemudian kompeten, kita harus menguasai materi yang akan kita bawakan atau sampaikan dengan kualitas terbaik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pasien. Harmonis, dalam penyampaian materi, kita harus menghargai latar belakang pasien, membina hubungan yang baik dengan pasien, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman bagi pasien. Kemudian loyal, dalam penyampaian materi, kita harus menyampaikan dengan baik sesuai aturan, sehingga dapat menjaga nama baik kita sebagai ASN. Kemudian adaptif, menyampaikan materi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kolaboratif, menyampaikan edukasi harus melibatkan keluarga pasien sehingga mendorong partisipasi aktif dalam proses penerimaan edukasi yang akan kita berikan. Kemudian melaksanakan tes pasca KIE. Yang pertama berorientasi pelayanan. Sebelum memberikan tes, kita harus bersikap ramah sehingga pasien dapat menerima prosedur dan pertanyaan yang akan kita ajukan. Kemudian akuntabel, kita harus bersedia bertanggung jawab atas prosedur, hasil, tujuan, dan pemberian tes pasca KIE. Kemudian kompeten, kita harus kompeten dalam menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami. Adaptif, dalam memberikan tes pasca KIE, kita harus lebih detail dan memberikan pertanyaan sehingga dapat mengukur pengetahuan pasien setelah diberikan edukasi. Kemudian harmonis, kita harus menghargai latar belakang pasien seperti mempertimbangkan pengetahuan pasien sehingga data yang diperoleh dapat akurat. Sekian Bude, terima kasih. Iya, kalau si Made sudah cukup, coba-coba kegiatannya. Iya, iya. Ya nanti, tapi nggak apa-apa lah nanti konsultasi dengan apa coach ya. Sebaiknya sih tahapan kegiatan tuh ada 3. Ya, tapi ini konsultasi ya. Nantilah yang penting sudah bisa membuat tahapan kegiatan ya, sudah mengaitkannya juga sudah bagus. Ya, untuk itu nanti dilanjut aja sama coachnya ya, bagaimana cara apa untuk tahapan kegiatannya. Sudah bagus. Oke, terima kasih untuk si Made ya. Cuma yang konsultasi jangan dibikin kegiatan. Oke? Ya, terima kasih. Selanjutnya Rafli, Rafli, Rafli. Mudah-mudahan nanti bisa memaparkan semua ya. Sudah berapa ini tadi ya? 4. 4 dengan Rafli ya. Iya, Bude. Rafli bisa dibesarkan, Rafli. Untuk begini, Bu. Nggak apa-apa. Ini loh, itu kan ada tulisan bawah itu dibesarkan supaya ditarik ke ada min sampai plus itu. Bawah, bawah. Ada enggak ya? Bawah tuh loh. Nah itu ada supaya agak besar. Ini di kursor tuh ada. Bisa nggak dikasih besar, disorong sedikit persennya itu. Kecil sekali ya. Mm-mm. Coba lagi besar sedikit. Nah, sudah boleh. Nah, ya. Baik, Karena Assalamualaikum karena kalau warahmatullahi terlalu wabarakatuh. kecil tambah sakit masa saya ya. Ya. Baik, mohon maaf, Bu. Mm-mm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Izinkan saya memaparkan tugas individu saya yang berisu belum Mm-mm. optimalnya pelaksanaan
pencatatan debit harian. Di sini ada dua kegiatan, yaitu yang pertama memberikan edukasi kepada petugas pintu air atau PPA mengenai perhitungan debit air. Dan kegiatan kedua yaitu pembuatan buku panduan perhitungan debit untuk masing-masing petugas pintu air. Langsung saja ke penjelasannya ya, Bu. Ya, Eh, untuk di bagian memberikan edukasi kepada petugas pintu air PPA mengenai perhitungan debit air, tahapan pertama yaitu merangkum perhitungan debit sesuai dengan jenis-jenis pintu air yang ada di lapangan. Di sini ada beberapa nilai berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, ya, dan alasannya dengan merangkum materi kami menyediakan informasi aktual, akurat, dan mudah dipahami oleh PPA. Dan akuntabel, alasannya rangkuman materi disusun sesuai prosedur dan ketentuan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten. Alasannya secara tidak langsung meningkatkan kompetensi dengan mandiri dan pelajari ulang kembali materi-materi sebelumnya. Yang keempat, adaptif. Alasannya rangkuman menyesuaikan dengan jenis-jenis pintu air di lapangan, termasuk menambahkan inovasi agar materi lebih relevan. Tahapan kedua yaitu melaksanakan kegiatan pemaparan materi dan diskusi dengan PPA terkait perhitungan debit. Di sini ada nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, alasannya pemaparan materi yang aktual dan akurat, serta diskusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi PPA secara jelas dan responsif. Kedua, akuntabel, materi yang dipaparkan dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai prosedur dan ketentuan. Kompeten, membagikan pengetahuan, bertukar pikiran, dan berdiskusi dengan rekan kerja merupakan perwujudan peningkatan kompetensi diri. Harmonis, diskusi membangun hubungan yang baik, saling menghargai pendapat, serta menjaga etika komunikasi dengan PPA. Adaptif, diskusi menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru dan menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi. Dan yang terakhir, kolaboratif, pemaparan materi dan diskusi adalah bentuk bersinergi dan kerjasama aktif dengan PPA untuk menyamakan persepsi. Tahapan kedua yaitu tahapan ketiga melaksanakan kegiatan praktik secara langsung di lapangan. Di sini ada nilai berorientasi pelayanan. Praktik lapangan memastikan anggota mendapat pengalaman nyata agar mampu memenuhi kebutuhan petani secara tepat, merupakan perwujudan dari memenuhi kebutuhan masyarakat dan menuntaskan pekerjaan. Yang kedua, akuntabel. Praktik dilakukan sesuai prosedur dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, kompeten, meningkatkan kompetensi dengan mencoba langsung di lapangan. Harmonis, praktik lapangan dilakukan bersama anggota dengan komunikasi santun, menjaga kerjasama dan menghargai perbedaan. Perwujudan dari menjaga hubungan baik dengan eh, rekan kerja. Adaptif, kegiatan praktik menuntut penyesuaian dengan kondisi lapangan, seperti cuaca, debit air, jenis pintu air merupakan perwujudan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan lapangan dilakukan dengan kerjasama dengan rekan kerja merupakan perwujudan dari bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan dan membangun komunikasi efektif. Untuk kegiatan yang kedua ialah pembuatan buku panduan perhitungan debit untuk masing-masing petugas pintu air. Di sini tahapan pertama yaitu merangkum data-data lapangan yang diperlukan untuk perhitungan debit. Ada nilai berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, data lapangan yang dirangkum menjadi informasi akurat untuk memenuhi kebutuhan petani dan instansi. Yang kedua, akuntabel, perangkuman data dilakukan sesuai prosedur dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, dibutuhkan keterampilan teknis dalam membaca, mencatat, serta mengolah data debit menunjukkan perwujudan peningkatan kompetensi diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Loyal, alasannya merangkum data sesuai arahan pimpinan untuk mendukung laporan resmi instansi. Adaptif, rangkuman data disesuaikan dengan kondisi lapangan, merupakan perwujudan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Dan kolaboratif,
Proses pengumpulan data sering melibatkan kerjasama dengan anggota atau petani, menunjukkan perwujudan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan dan membangun komunikasi efektif. Tahap selanjutnya ialah menyusun panduan perhitungan debit bersama staf. Di sini ada nilai berorientasi pelayanan, yaitu buku panduan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi PPA agar mudah memahami perhitungan debit, menunjukkan perwujudan penyediaan informasi yang aktual dan akurat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Kedua, akuntabel. Alasannya, isi panduan disusun sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten, membutuhkan pengetahuan teknis serta keterampilan menulis sistematis merupakan meningkatkan kompetensi diri secara terus-menerus dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Keempat, harmonis, menyusun bersama staf, menumbuhkan sikap saling menghargai pendapat, menjaga komunikasi baik, dan membangun suasana kerja kondusif, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Selanjutnya adaptif, alasannya buku panduan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi atau perubahan kebijakan irigasi, bentuk perwujudan membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi. Dan yang keenam, kolaboratif, kegiatan dilakukan bersama staf dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional, membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional dan serta bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Dan tahapan terakhir yaitu membagikan buku panduan perhitungan debit kepada PPA. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Buku panduan dibagikan untuk memenuhi kebutuhan informasi PPA agar dapat menggunakan perhitungan debit dengan benar dan mudah. Yang kedua, harmonis, membagikan panduan dengan komunikasi yang baik dan secara adil tanpa memandang apapun sehingga menumbuhkan hubungan harmonis. Yang ketiga, loyal. Kegiatan ini menunjukkan kepatuhan terhadap arahan pimpinan dan mendukung nama baik instansi. Adaptif, buku panduan dapat dibagikan dalam bentuk cetak maupun digital sesuai kondisi di lapangan, menunjukkan perwujudan membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. Dan yang terakhir, kolaboratif, yaitu proses pembagian buku merupakan bentuk sinergi antara juru pengairan dan PPA untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Ya, Rafli sudah bagus, Rafli, sudah cukup bagus, apa mengaitkannya juga bagus, ya, sudah boleh. Kegiatannya juga jelas. Yang satu memberikan edukasi, yang satu membuat buku. Ya, terima kasih Rafli ya. Tinggal nanti selanjutnya siapa ini? Nadia, siapa tadi? Nadia, ya Nadia. Ini Nadia kenapa ini? Tunggu saya lihatnya. Oh, mati lampu ya. Siapa? Hanifah ya, Hanifah yang keluar jaringan. Ini Nadia kenapa? Oh, bukan. Mau Bu, nyoba. tadi Nadia cuma sudah kasih toh? reaksi. Sudah tadi, Bu. Heeh, heeh, heeh. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan perbaiki seperti tadi. Itu Rafli bagus ya. Nadia yang pertama tadi ya Nadia ya. Iya, Bu, yang pertama tadi, Bu. Ananda juga, Ananda tadi sudah belum? Sudah kayaknya Ananda ya. Kalau ini Made juga sudah bagus, cuma Made tadi aja nanti nanti aja ya. Siapa tahu coachnya boleh ya satu kegiatan tahapannya cuma 2. Tapi tadi si Rafli bisa ketemu sampai tahapan kegiatannya sampai ada 3, 4 ya. Kemudian Rafli juga sudah bisa tadi satu tahapan kegiatan bisa sampai 4 ya. Nah, ada yang 5 gitu. Nah, tapi yang penting apa ya, nyambung, nyambung mengaitkannya. Jangan paksakan banyak-banyak tadi nggak nyambung, ya. Tapi Ananda tadi yang kurang ya Ananda ya, sampai sempat ditambahkan. Jadi yang baru 2, 1 gitu, coba dianalisa lagi, ya. Siapa tahu bisa tambah. Yuk, siapa lagi? Tapi paham nggak dengan 4 orang yang menyampaikan tadi? Halo, pertanyaan.
Kira-kira paham nggak ya membuat sebuah kegiatan dan tahapan kegiatan, kemudian kan menentukan kegiatan dan insya Allah kegiatan yang kita bikin itu nanti yang mau dipakai di rancangan nanti ya kan dihabituasi. Jadi Rafli tadi sudah ada dua kegiatan. Nanti terserah coachnya mau nambah atau berapa. Yang jelas sudah dapat dua kegiatan yang rencananya mau dihabituasikan. Dan kegiatan itu ya kegiatan dari Nadia, Rafli, Made, sama Nanda tadi kegiatan untuk menyelesaikan isu kan gitu ya. Kan kegiatan untuk menyelesaikan isu, kemudian mengaitkan di dalam kegiatan dipecah lagi menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Setelah ketemu tahapan kegiatan, maka setiap tahapan kegiatan kita kaitkan dengan nilai dasar ASN yang 7. Tapi bukan berarti 7 harus terkait semua, tidak. Itulah gunanya adik-adik menganalisa mana yang terkait, ya. Ya. Cuma usahakan kalau bisa paling sedikit 3 lah. Tapi kalau pusing sekali ya udah enggak apa-apa. Ya. Jadi tidak harus 7 semua kena. Tapi kalau kena juga nggak apa-apa. Yang penting ada ya nyambung analisisnya, keterkaitannya gitu. Ya. Kalau kalau nggak nyambung ya nggak usah. Jangan paksa-paksakan supaya gagah 7 semua copy paste 7-7. Tapi nggak nyambung, nanti Joko sembuh. Ya, jadi boleh 3-4 boleh. Yang penting nyambung. Ya, seperti tadi dikaitkan dengan nyambungnya di mana? Nyambung di kode etik dan kode perilakunya. Kan gitu ya, disambungkan dengan kode etik dan kode perilakunya yang mana? Kan masing-masing kode etik, masing-masing nilai dasar kan ada 3 kode etik ya, ya kode perilaku. Tinggal sangkutkan saja dari 3 mana yang nyangkut. Kalau nyangkut satu saja berarti sudah menerapkan nilai dasarnya tadi. Oke? Ada yang mau memaparkan atau mau memperbaiki? Atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau nggak paham? Halo. Rizky Akbar. Saya tanya satu-satu aja daripada. Sudah paham atau perlu ditanyakan? Kalau semua saya tanya sudah paham, nggak ada yang tanya, ya udah, perbaiki aja gitu. Rizky dulu. Rizky bagaimana Rizky? Rizky Akbar. Buka mikrofonnya. Ya, Bu, Ibu. Bagaimana? Paham? Apa Paham, Pak? Ibu. Cuman kalau untuk punya aku sendiri mungkin mau saya tambahkan dulu kayaknya. Keterkaitannya. Iya, Ya, yang ditambahkan kegiatannya iya. atau keterkaitannya? Kegiatannya, Bu. Soalnya baru 2 juga. 2 sudah boleh. Ya, ya oke, silahkan. Yang penting tahapannya jelas. Kalau Laude bagaimana? Ini Bu, ada yang mau saya tanyakan. Mm-mm. Gimana? Ini kan ada kegiatan dan ada tahapan kegiatan, Bu. Mm-mm. 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 Eh, Bagaimana kalau tahapan kegiatannya itu misalnya kita sudah laksanakan, bukan dalam artian masih rencana, tetapi sudah kita laksanakan sebelumnya. Yo, nggak bisa no, wong rencana kok. Kan kita belum melakukan loh ini ya. Oh, oh iya, Kegiatan Bude. kita kan belum Itu saja. melakukan semua ini. Iya, Bude. Belum melakukan ya. Jadi kegiatan yang mau kita lakukan ini untuk nanti habituasi gitu. Ya, kan itu ya. Begitu kan? Ini baru rencananya. Jadi kalau kegiatan yang sudah lalu ya, atau mungkin memperbaiki, memperbarui, gitu. Misalnya. Tapi kayaknya namanya rencana belum kita lakukan tuh. Logikanya kan memang belum dilakukan toh.
Bagaimana? Ya, jadi ini rencana apa? Makanya urutannya kan mencari isu dulu nih. Isu mana yang betul-betul bermasalah untuk bagi kita untuk bekerja kita lah, ya. Bagian mana sih yang saat kita bekerja itu ada masalah, kan gitu kan? Setelah itu karena ada masalah, adik-adik kan mencari penyebabnya nih. Oh, penyebabnya ini. Kalau gitu, aku nanti mau melakukan ini, gitu. Jadi rencana mau melakukan untuk, jadi ceritanya kegiatan yang kita lakukan ini untuk mempermudah pekerjaan kita, kan gitu ya? Nah, jadi itu. Jadi kegiatan-kegiatan ini ceritanya kan kita mencari kegiatan tuh gini. Ini tentang saluran air saja, bayangan saya. Jadi kita melihat pekerjaan kita ini mana sih yang taprof, seandainya pekerjaan itu selang ya. Mana sih yang taprof gitu ya. Oh, ini yang taprof. Maka karena ada yang taprof, aku melakukan kegiatan apa ya supaya nggak tersumbat. Kan gitu ya. Bisa dibayangkan dengan ilustrasiku tadi. Jadi kita ini mencari pekerjaan kita hari-hari yang tersumbat mana. Itulah namanya yang bermasalah mana. Yang tersumbat mana. Setelah tahu yang tersumbat adalah bagian ini, maka aku mau melakukan apa supaya lancar, kan gitu kan? Ya, boleh dipahami, bisa dipahami nih. Terus kegiatan yang supaya lancar nanti kita lakukan 2 minggu lagi, ya kita lakukan. Maka sebelum kita lakukan kan seminar nih, seminar rancangan aktualisasi. Di dalam seminar disepakati bersama antara penguji, mentor, dan coach. Iya, lakukan kegiatan itu. Kan gitu kan? Disepakati, diiyakan, baru setelah itu silahkan lakukan. Nanti tunjukkan bukti-buktinya pada saat setelah melakukan. Begitu ya? Halo, bisa dipahami? Jadi, jadi bukan yang program yang lalu kita ceritakan enggak, karena ada buktinya nanti. Kan ada buktinya ya. Ada before after itu loh. Ya, misalnya before after lambatnya apa gitu. Seperti tadi sih apa sih isunya tadi si Rafli, apa Rafli tadi isu Rafli? Belum optimalnya pelaksanaan pencatatan debit harian, Ibu. Nah, berarti belum atau belum tertibnya pencatatan. Berarti before-nya itu belum tertib pencatatannya, kan gitu ya. Before-nya. Nah, karena belum tertib, maka dilakukanlah kegiatan yang rencana kita lakukan. Setelah kegiatan dilakukan, maka jadi tertib gitu loh. Paham ya? Jadi memang before ini belum, ya, belum dan sesudah, before after. Nah, itu makanya isunya apa? Isunya adalah belum tertibnya pencatatan air. Ini belum tertib, ini kacau ini. Supaya tertib malah, marilah melakukan kegiatan. Nah, kegiatannya nanti si Rapli melakukan membuat buku, ya toh? Gitu ya, sosialisasi. Jadi sosialisasi dan buku itu dilakukan pada saat nanti habituasi, terus buktikan gitu. Ya, bisa dipahami Laude? Semuanya saja. Bisa, Bude, bisa. Oke. Jadi mencari kegiatan yang sifatnya before after tadi loh. Sebelumnya terhambat, setelah itu jadi lancar gitu aja loh. Ya. Jadi mana sih pekerjaan kita yang terhambat? Mana sih yang pekerjaan kita yang taprof tadi ya, tersumbat. Maka yuk aku mau melakukan kegiatan. Kalau Made tadi isunya apa Made? Tentang kurangnya pengetahuan Ibu tentang mobilisasi pasca SC Ibu, Apa itu pasca IMCI itu apa? pas Operasi. operasi sesar. Ceritanya intinya kurangnya perawatan setelah pasca gitu loh. Ya, nah, bukan kurangnya pengetahuan tadi, kurangnya apa? Pokoknya intinya itu orang-orang yang orang-orang yang habis operasi nggak ngerti nih, ya banyak yang nggak patuh kan.
Kalau pasca operasi kan masih ada tahapan kegiatan apa, masih ada perawatan dan sebagainya. Datang lagi kan gitu ya, Dik ya. Ya Bu Made ya. Bayangan saya gitu. Jadi banyak yang tidak patuh terhadap pasca. Gitu aja bayangan saya ya. Nah, ketidakpatuhannya karena kurang pengetahuan. Maka Made nanti membuat edukasi bagaimana cara pasca operasi itu nanti dilakukan ya nanti pas habituasi 30 hari. Kan gitu ya Made ya. Kalau Ananda tadi apa Nanda? Tadi yang kegiatan pertama Enggak maksudnya isumu apa? Before afternya sama. Isunya apa? isinya mengevaluasi waktu tunggu pasien di laboratorium yang terlalu lama, Bude, sama Nah, jadi pengambilan sampel sebentar. lamanya waktu tunggu pengambilan sampel di laboratorium. Jadi nanti kegiatannya Ananda itu adalah bagaimana supaya nggak menunggu lama. Itu aja. Maka Ananda melakukan ini. Nah, nanti dilihat setelah dilakukan aktualisasi, ada nggak penambahan apa masih tetap lambat atau sudah mulai gitu. Jadi dibuktikan. Jadi setelah kegiatan itu harus terbukti kita bisa dari lambat menjadi cepat kan gitu ya Nanda ya. Nggak nunggu lama gitu. Ya, oke. Paham ya? Semuanya paham? Paham, Bude. Ya, ya oke. Nur Fadila ada yang ditanyakan? Jelas, Bude. Ya jelas. Oke. Aswar, Aswin, gimana? Jelas Bu, jelas Bu, jelas Nah, sekali ya Bu. ya. Runtunnya bisa begitu ya. Ya. Joel, Joel, Jul, Zul, Jul. Aduh. Doa aja, oh, jelas Bude. Apa Mas Bro? Sudah jelas Bude. Bagaimana Mas Bro? Ada yang ditanyakan? Ada paham? Sudah jelas Bude. Sudah jelas. Oke. Kalau jelas, kebetulan mau maparkan masih ada yang dikoreksi, ceritanya kan gitu ya. Mau maparkan masih ada dikoreksi, lebih baik nggak usah dipaparkan, perbaiki aja. Ya, gitu. Runtunnya seperti itu, gitu aja. Mending daripada nanti dipaparkan juga kita perbaikan banyak, mending diperbaiki memang dengan contoh dari Rafli, Ananda, Made, dan siapa tadi? Nadia ya, Nadia. Tuh, ya, tuh. Jadi begitu caranya. Ya, nanti diperbaiki memang ya cukup 2 saja nggak apa-apa untuk latihan. Nanti kalau habis itu bagaimana mentor mengharapkan apa lagi, silahkan tinggal nambahin. Yang penting alurnya paham. Ya, jadi waktu kita menuangkan di rancangan nanti di proposal itu jelas karena sudah tahu ya, sudah mulai bagus. Udah, kalau gitu kita berakhir aja ya, tapi kerjakan. Terus besok sudah agenda 3 ya? Bagaimana? Iya, Bude, Iya, besok Ya, Iya sudah Bude. berarti masuk karena agenda. besok sudah agenda 3, berarti hari ini malam ini sudah dikirim ya semua ke apa iya iya gitu ya si siapa Ena sinergimu kok buka. Saya buka Bude. Hmm. Berarti so boleh mereka mengirimkan tugasnya Saya konfirmasi dulu dengan Mas Afgan Bude ya. karena Ya ya, udah pokoknya jangan dibuka sekarang, bukanya ya, setidak-tidaknya terakhir ya jam 12 malam. ya Bisa ya Bude. memperbaiki sampai 12 malam Dek, kan tinggal sedikit saja diperbaiki ya. Ya, Ya Bude. Bu, bisa, bisa. bisa Ibu. Masih lama kok, ini masih pagi ya. Cuma memperbaiki itu aja, mengaitkan tentang itu ya. Nggak usah banyak-banyak, kegiatan 2 saja. Tahapan kegiatannya ya eh, usahakan 3 lah. Ya, Made tadi cuma baru 2 ya, Made tambahilah tahapan kegiatannya. Nggak usah sampai 5 6, sudah cukup 3 aja tahapan kegiatannya. Ya, yang penting mengaitkannya. Tapi kalau Rafli banyak nggak apa-apa, jangan kau kurangi, biar saja. Ini kan yang misalnya susah mencari tahapan kegiatan 3 aja boleh. Ya, kalau Rafli tadi ada 4 5 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jelas kok tahapannya, biar 4 jelas gitu. Daripada nanti banyak-banyak nggak jelas. Ya,
Oke, Enal, kalau gitu kelompokku sampai di sini dulu ya. Selamat memperbaiki Siap, ya. Bu. Diperbaikilah tugasnya. Jadi tugas individu sama kelompoknya sudah aman kok. Kelompoknya digabung ya dengan yang lama ya. Jadi satu kan ada beberapa dijadikan satu kelompok. Kemudian individunya ini saja. Kemudian ya mohon maaf ya selama berapa JP kita lama di sini ya. Kalau ada kekurangannya ya ditinggalkan di ruangan ini. Tapi kalau ada pemahaman dan pencerahannya, alhamdulillah ya memang tugasnya Bude untuk mencerahkan ya, memahamkan adik-adik. Jadi kalau saya terima, kalau dibilang ya bertanggung jawab kan. Jadi akuntabel kan. Jangan sampai saya memberikan materi, adik-adik nggak paham, jadi pusing kepala berarti nggak akuntabel. Itu kemudian apalagi ya? Ya insya Allah aja kita ketemu lagi di apa ya Diano aja di kampus ya nanti pada saat ujian akhir ya ujian akhir baru kita ketemu lagi di kampus. Kalau sampai ketemu di kampus ya sebut panggil dulu Bude gitu, situ yang nyapa dulu, jangan Bude yang nyapa terbalik, nanti Bude kan pelupa ya. Jadi adik-adik nyapa Rizky, Aswar, Laude, bilang Bude, saya Bude yang agenda 2. Ya, tapi saya nggak tak putar-putar kok kepalaku. Gitu. Ya, ya oke. Terima kasih ya. Selamat melakukan perbaikan, kemudian jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kita tinggal sedikit lagi. Habis agenda 2, ya agenda 3, langsung bimbingan seminar. Habis seminar 30 hari lagi mengerjakan. Ya, perjalanan kita masih jauh, sehat selalu, ya jaga kesehatan. Sedangkan Bude selalu minum vitamin, ya walaupun nggak ngerjakan tugas, tapi minum vitamin untuk menyampaikan supaya adik-adik jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Santi, Santi, Santi. Om. Ena, saya kembalikan. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Baik, Kasih Bude. terima kasih banyak kepada Kasih, Bude. Ibu Widya Suara kita, Halo, Ibu Bude. Insinyur Haji Yuli Traningsi, MSc, Kok tran tuh kamu? Bilang Bude gitu aja daripada Bude, tak salah. ya Bude Pakai yang trans, sangat luar trans, biasa, anu apa? Mobil Trans Sulawesi kali. yang sangat luar biasa Bude. Terima kasih dan kami berharap semoga semua peserta yang hadir dapat menerima ilmu yang apa yang Ibu Bude berikan, yang sudah ajarkan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum saya menutup agenda 2 ini, izinkan saya berpantun. Coba Oke, Bude. cakep. Belum cakep. Buka mikrofonnya. Coba. Kalau tidak mau bilang cakep, tidak apa juga. Jadi, coba. Ya. Baik, sebagai penutup kita pada pagi hari ini menjelang siang, saya mau pantun. Jika pergi jauh sendiri, Cakep. Cakep. jangan lupa, jangan lupa waktu. Saya Cakep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, nanti bikin lagi ya. Ya dah, saya Alif ya. Semangat. Oke.